Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama iblis dan tugasnya ada begitu banyak, bahkan sebelum manusia diciptakan. Bahkan keturunannya kini masih senantiasa berusaha menyesatkan manusia. Lantas para iblis tersebut memiliki keturunan dan prajurit yang terstruktur rapi. Iblis disebut juga setan, makhluk paling dikenal sebagai personifikasi kejahatan dan musuh bebuyutan bagi orang baik. Gambar dan cerita iblis telah berkembang selama sekian abad. Bahkan iblis telah disebut dengan banyak nama di berbagai budaya, seperti Beelzebub, Lucifer, Satan dan Mephistopheles. Yang paling umum dijumpai deskripsi fisik berupa tanduk dan kaki berkuku. Makhluk jahat satu ini dan pasukan iblisnya terus menimbulkan ketakutan pada orang-orang di semua lapisan. Sebagai antitesis dari segala hal baik. Sebagian besar agama dan budaya menjelaskan tentang iblis. Mereka berkeliaran di bumi untuk mendatangkan malapetaka, dengan menyesatkan manusia. Iblis pertama kali muncul dalam kisah Nabi pertama. Ia meyakinkan Hawa dan Adam untuk memakan buah terlarang di surga. Setelah jatuh cinta pada cara licik iblis, keduanya pun diusir ke bumi. Berikut kisah iblis dalam Al-Quran. Secara tegas dan terang-terangan bahwa Allah berfirman dalam Al-Quran, iblis adalah musuh yang nyata bagi manusia. Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu hai Bani Adam supaya kamu tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Quran Surat Yasin ayat 60. Hingga saat ini, iblis begitu membenci anak cucu Adam karena dendam kesumat. Lantaran iri hati dan kesombongannya kala itu. Padahal sebelumnya, iblis termasuk makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tekun beribadah, bahkan melampaui para malaikat. Namun dengan tegasnya menolak perintah Allah untuk sujud di hadapan Adam. Yang di saat yang bersamaan, para malaikat dengan kerendahan hati melaksanakan perintah tersebut. Dan sungguh, kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuh, kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia, iblis, tidak termasuk mereka yang bersujud. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu, sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Allah berfirman, maka turunlah kamu darinya, surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah. Sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu, sampai hari mereka dibangkitkan. Allah berfirman, benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu. Quran Surat Al-A'raf ayat 11 sampai dengan 15. Iblis merasa lebih mulia dari Adam, karena ia diciptakan dari api sedangkan lawannya hanya dari tanah. Karena arogansinya tersebut, iblis pun dilaknat. Ingatlah, ketika kami berkata kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka mereka bersujud kecuali iblis. Ia enggan dan takabur. Ia termasuk golongan orang-orang yang ingkar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 34. Mulai saat itu juga ia secara terang-terangan menyatakan permusuhan pada keturunan Adam. Melansir dari kitab Mafatihul Ghaib karya Syekh Al-Fakhr Al-Razi, menurut sebagian ulama, kebencian iblis kepada anak cucu atau keturunan Adam itu jauh lebih besar daripada kepada Nabi Adam sendiri. Hal ini mempertimbangkan bahwa iblis diciptakan dari api, keturunan Adam dari air, sementara Adam sendiri dari tanah liat. Diduga karena sisi kontradiksi api dengan air lebih besar daripada dengan tanah. Iblis menjadi musuh besar bagi manusia hingga kiamat. Syekh Al-Fakhr Al-Razi, Mafatihul Ghaib, Beirut, Dar Al-Fikr, Juz 13, hal 98. Ancaman iblis terhadap keturunan Adam. Iblis mengancam manusia dengan 7 ancaman, 4 diantaranya tertuang dalam Al-Quran Surat Al-Nisa, berikut. Artinya, dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak. Lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu benar-benar mereka mengubahnya. Barang siapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. Quran Surat Al-Nisa, ayat 119. 3 ancaman iblis lainnya disampaikan dalam penggalan surat Al-Quran berikut. Artinya, iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus,
Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur, taat. Quran Surat Al-A'raf, 16-17. Berikut nama prajurit iblis dan tugasnya. Imam Mujahid merupakan seorang pakar tafsir terkemuka yang disebutkan oleh Syekh Abdur Rauf Al-Manawi. Beliau menjelaskan mengenai keturunan dan prajurit milik iblis yang terstruktur rapi. Mereka memiliki tugas di bidang masing-masing. Berikut di antaranya. 1. Al-Saud. Nama pertama yang kian marak di era saat ini. Bahkan mungkin keturunan iblis yang paling berhasil di bidangnya. Cucu iblis satu ini bekerja di lini pemberitaan. Al-Saud berperan meracuni sebuah berita dengan penuh dusta. Maraknya penyebaran hoaks atau isu yang tak jelas kebenarannya merupakan andil besar dari prajurit iblis ini. 2. Al-Syabru. Nama keturunan iblis selanjutnya, kerap berurusan dengan segala bentuk ujian yang menimpa manusia. Setiap kali kita menerima cobaan hidup, Al-Syabru akan memancing rasa galau dan tidak sabar dengan keadaan. Segala ekspresi berlebih dikala menderita musibah seperti mudah menangis histeris, depresi, mengamuk dan tindakan jahiliyah lain yang berhubungan dengan pengaruh Al-Syabru. 3. Al-Dasim. Keturunan iblis yang dinilai hebat berikutnya. Karena kemampuannya menghancurkan keharmonisan rumah tangga pasangan suami istri. Pengaruhnya akan semakin cepat menjalar jika suami hendak memasuki rumah tanpa terlebih dahulu mengucapkan salam terhadap keluarga yang ada di rumah atau tidak dalam kondisi berzikir. Dari jalur Jabir bin Abdillah, Nabi Muhammad Subhanahu wa Ta'ala bersabda, bahwa sesungguhnya iblis itu meletakkan singgasananya di atas lautan lalu mengutus bala tentaranya ke seluruh penjuru dunia. Yang paling besar fitnahnya kepada manusia, maka dialah yang paling dekat kedudukannya dengan iblis. Lalu iblis pun berkata, demi Allah, engkau belum melakukan apa-apa. Kemudian datang lagi tentara iblis yang menyampaikan laporan bahwa dia telah membuat pasangan suami istri bercerai. Saya tidak meninggalkan pasangan suami istri kecuali telah aku pisahkan mereka. Kata setan tersebut. Mendengar itu, iblis pun mengungkapkan, engkau adalah sebaik-baiknya tentara. HR Muslim Now 2813. 4. Al-Awar. Keturunan iblis dan pasukan yang bertugas di bidang tindak asusila, bernama Al-Awar. Cucu iblis inilah yang kerap mengajak manusia meningkatkan nafsunya untuk melakukan hubungan seks bebas. Al-Awar mampu memberikan tegangan tinggi di pada kemaluan pria dan wanita. Untuk menambah gairah hingga terhasut untuk berhubungan terlarang. 5. Al-Zalanbur. Nama iblis berikutnya Al-Zalanbur yang selalu siap siaga di pasar. Keturunan iblis satu ini akan membuat para pedagang di pasar rentan melakukan tindak penipuan, serta kecurangan dalam transaksi. Iming-iming janji palsu pebisnis terhadap konsumen menjadi tipu daya dari Al-Zalanbur. 6. Al-Walhan. Keturunan iblis bernama Al-Walhan bertugas mengganggu urusan manusia saat bersuci. Setiap manusia dihasutnya untuk ragu-ragu dan bingung saat berwudhu, mandi atau aktivitas taharah, bersuci, lainnya. Bahkan iblis Al-Walhan memengaruhi manusia untuk menggunakan air secara berlebihan atau boros. 7. Al-Hanzab. Keturunan iblis dan pasukan selanjutnya bernama Al-Hanzab, yang secara khusus mengganggu ibadahnya manusia. Keturunan Nabi Adam akan dibuat malas sholat, melanggar etika sholat, melakukan hal-hal yang bisa membatalkan sholat, tidak khusyuk, dan banyak lagi. Syekh Abdur Rauf Al-Manawi, Faidul Al-Qadir, Juz 2, Hal 503. Sejatinya, masih banyak lagi nama iblis dan tugasnya yang membawa misi besar penyesatan manusia. Menurut sebuah riwayat, setiap hari iblis mampu melahirkan anak dengan jumlah besar sesuka dia. Setiap prajurit iblis pun berhasil menyesatkan manusia. Dijanjikan oleh iblis akan menerima mahkota yang tinggi, sebagaimana disebutkan dalam hadits riwayat Ibnu Hibban, Al-Hakim dan Al-Tabrani dari haditsnya Abi Musa Al-Asy'ari berupa hadits marfu. Syekh Badruddin Al-Aini, Umdah Al-Qari Syarh Syahih Al-Bukhari, Juz 15, Hal 168. Iblis dan para prajuritnya sadar bahwa vonis kutukan Tuhan tak pernah dicabut kembali. Sehingga dapat bergerilya dari generasi ke generasi dengan misi menjerumuskan manusia. Alangkah baiknya, sebagai manusia bisa lebih mewaspadai gerakan iblis. Menjaga diri dengan memperbanyak zikir, ibadah, sholat, rajin membaca Al-Quran, bersedekah, menebar kedamaian dan segala perbuatan baik yang membentengi dari bisikan iblis. Apalagi gangguan iblis akan lebih gencar menyerang orang-orang saleh, hingga kaum ulama. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe.